Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Nur Hafidin. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen penguji Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Langsung saja untuk soal yang nomor 1, yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Saya menemukan yaitu software Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel, Microsoft MS Excel, atau sering disebut sebagai Excel saja. Oleh sebab itu, syarat utama untuk bisa menggunakan program aplikasi Excel ini, komputer yang Anda gunakan harus sudah terinstall sistem operasi atau operating system Windows atau Mac terlebih dahulu. Bagaimana sejarah perkembangan Excel? Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Setelah penuntutan itu, Microsoft tidak terlalu mengambil masalah itu. Malah akhirnya pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan penuntut tersebut untuk memastikan tidak ada masalah persoalan nama Excel di kemudian hari. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 123 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai sekarang. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan otomatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna atau User Defined Functions (UDF) untuk digunakan di dalam worksheet. Lanjut untuk soal nomor yang kedua. Soal nomor 2 yaitu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Untuk proyek besar, rencana implementasi berisi pengkoordinasian dan penjadwalan tugas-tugas yang akan dijalankan tim implementasi. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi yaitu A. Persiapan tempat, B. Pelatihan personel, C. Pembuatan dokumentasi, D. Konversi sistem baru, dan E. Peninjauan setelah implementasi. A. Persiapan tempat. Pada tahap persiapan tempat dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan fisik dan fasilitas. 1. Perencanaan fisik untuk merealisasikan sistem informasi yang akan dibutuhkan beberapa komputer yang akan digunakan sebagai server dan klien, serta alat pencetak output atau printer. Perangkat-perangkat tersebut dirangkai menjadi sebuah jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi dan diletakkan di sebuah ruangan, khususnya di bagian departemen penjualan. Yang kedua, fasilitas untuk menjunjung kenyamanan aktivitas pegawai. Perusahaan harus menyediakan fasilitas minimal berupa listrik, telepon, ventilasi, AC, karpet, keset anti debu, meja, dan rak untuk menyimpan file dan disk. B. Pelatihan personil. Pelatihan personil sangat dibutuhkan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok yang wajib diberi pelatihan ada 3, yaitu 1. Personil teknis, 2. Pekerja dan supervisor, 3. Manajer umum atau general manager. Selanjutnya B1 yaitu program pelatihan. Pelatihan bisa secara tutorial atau kelas meliputi 1. Pelatihan in-house atau swakelola atau di tempat, 2. Pelatihan yang disediakan vendor, 3. Pelatihan dari jasa luar.
Tipe pelatihan yang digunakan untuk sistem informasi penjualan pelumas adalah pelatihan yang disediakan oleh vendor karena pelatihannya bersifat praktis dan penatar menggunakan sistem pelatihan yang sebenarnya. Selanjutnya B2 yaitu teknik dan alat bantu pelatihan. Teknik dan alat bantu pelatihan ada beberapa macam, diantaranya pertama teleconferencing, yang kedua yaitu perangkat lunak pelatihan interaktif, yang ketiga pelatihan dengan instruktur, yang keempat pelatihan magang, yang kelima manual prosedur, dan yang keenam buku teks. Dan teknik yang dipilih untuk membangun sistem informasi penjualan pelumas adalah pelatihan dengan instruktur yang digabung dengan tutorial satu-satu penggunaan teknik pelatihan ini. Mohon maaf, dan teknik yang dipilih untuk membangun sistem informasi penjualan pelumas adalah pelatihan dengan instruktur yang digabung dengan tutorial satu-satu. Penggunaan teknik pelatihan ini dianggap yang paling efektif. Instruktur memonitor kemajuan pemakai dan menyesuaikan materi untuk kebutuhan tertentu pemakai. Keuntungan teknik ini adalah lebih bersifat personal, namun kekurangannya biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk meningkatkan maintainability yaitu yang pertama menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Dan yang keenam mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Perbedaannya yang pertama yaitu waktu pengolahan data. Pada pemrosesan secara online, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real-time, waktu pengolahan datanya cepat. Yang kedua yaitu data dikirim kembali ke pengirim, data seketika itu juga. Proses secara online mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim, sedangkan real time harus segera mengirimkan hasil proses tersebut ke si pengirim. Yang ketiga, dapat mengolah data secara direct access atau akses secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya dapat mengolah data secara langsung. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan penggunaan software ini. Software Capability Maturity Method atau CMM. Pengertian CMM. Capability Maturity Model disingkat CMM merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, Capability Maturity Model disingkat CMM adalah suatu model kematangan kemampuan kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. Pengembangan model ini dimulai pada tahun 1986 oleh SEI, Software Engineering Institute, Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, Amerika Serikat. CMM awalnya ditunjukkan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia. Untuk kegunaan CMM, yang pertama yaitu untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top management di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Berikut adalah jawaban dari 5 soal mata kuliah pengembangan sistem informasi. Untuk jawaban soal UAS-nya cukup sampai sini. Apabila
ada banyak kesalahan dalam saya menyampaikan kalimat dan kata-kata dari jawaban saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.